Allah itulah yang dikatakan sejati diri. Allah itulah yang disebut namanya diri sejati, dan Allah itulah yang disebut namanya diri yang sebenar diri. Lalu bagaimana mengenal akan dirinya itu? Untuk mengenal dirinya, inilah amat sangat mudah. Ini yang diajarkan Rasul kepada kita. Apa kata Rasul? Man tolabal maula bigorin nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, dia ingin mencari Allah ke gunung, ke hutan, ke gua, maka dia tidak akan pernah mampu menemui Tuhannya. Ke gunung, ke gua, ke hutan belantara, maka dia sangatlah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasul. Untuk mencari dan menemui Allah itu Bapak Ibu, tidak jauh Bapak Ibu. Iqra ke dalam diri, center ke dalam diri, bertafakur kita ke dalam diri. Kalau kita mau iqra ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, insya Allah Bapak Ibu, Allah yang wujud, Allah yang nyata itu benar-benar mampu kita temui pada diri sendiri. Walaupun diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah kenyataan akan wujud diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri inilah bentuk lain daripada rupa akan dirinya. Makanya orang-orang arifin selalu membuat suatu kias Bapak Ibu. Kalau Allah itu memang terang, wujud dan nyata, andai kata kita ambil senter Bapak Ibu, lalu kita cari di mana-mana, di lubang semut, di gua, tidak kita pernah menemuinya Bapak Ibu. Tapi ketika kepala senter itu Bapak Ibu kita arahkan ke diri, disitulah kita kaget bahwa diri yang kita cari selama ini itu tiada lain adalah diri sendiri. Orang yang demikian itu Bapak Ibu, taubahnya sama seperti ikan mencari air Bapak Ibu. Nah, ini cerita Bapak Ibu untuk menghantarkan ini. Seekor ikan Bapak Ibu sudah berenang di dalam air, ya, 7 hari 7 malam, hilir mudik Bapak Ibu. Dia ingin mencari air, tapi air yang dicarinya tidak kunjung bertemu Bapak Ibu. Namun ketika itu ikan itu berpapasan dengan sahabatnya yang bernama Tunggul Kayu yang berada di air itu. Lalu ketika itu Tunggul Kayu yang ada di dalam air itu Bapak Ibu memperhatikan bahasa tubuh daripada sahabatnya ikan itu. Apa kata Tunggul Kayu? Kayaknya temanku ini ikan, pasti dia ingin mencari sesuatu. Tapi apalah yang dicarinya ya? Aku ingin tahu, kata Tunggul Kayu tadi. Maka ketika ikan tadi berpapasan dengan dirinya, disitulah Tunggul Kayu itu bertanya kepada sahabatnya ikan itu, wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam hilir mudik, seolah-olah kamu ingin mencari dan menemui sesuatu. Benarkah itu wahai saudaraku ikan? Benar wahai sahabatku Tunggul Kayu. Sudah 7 hari aku nih mondar-mandir ingin mencari air, tapi air yang aku cari selama ini tidak kunjung aku temui. Lalu Tunggul Kayu tadi itu diam dan senyum Bapak Ibu. Kenapa dia diam dan senyum? Karena dia tahu air yang dicarinya itu tidak di mana-mana. Sebab kalau ikan itu tidak hidup dalam air, lalu hidupnya di mana? Lalu ketika itu apa kata sahabatnya Tunggul Kayu tadi? Wahai saudaraku ikan, kalau engkau benar-benar ingin mencari dan menemui air, kamu tidak perlu hilir mudik, keingin bahasa ustadznya. Tidak perlu kamu mondar-mandir. Cukuplah kamu bertafakur ke dalam diri. Iqra ke dalam diri. Beruslah ke dalam diri. Senter dirimu. Kalau kamu mau berwukuf ke dalam diri, mau bertawaf ke dalam diri, mau beruzlah ke dalam diri, mau beriqra ke dalam diri, insya Allah air yang akan kamu cari selama ini pasti kamu akan menemuinya. Baiklah saudaraku Tunggul Kayu, mulai saat dan detik ini saya tidak akan kemana-mana, saya akan iqra, menilik dan menyenter ke dalam diri. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ikan itu
benar-benar dia ikra menilik ke dalam diri, disitulah dia kaget, rupanya air yang dicari selama ini tidak di mana-mana. Sebab apa? Dia selama ini telah berada di dalam air itu. Sebab kalau ikan tidak hidup di dalam air, lalu hidupnya di mana, Bapak Ibu? Itulah rahasianya. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah, jangan cari dan temui Allah itu kemana-mana, tapi tilik ikrolah ke dalam diri. Ini yang diajarkan oleh orang tua kita, orang-orang yang kasab, orang-orang yang arif billah. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Makanya Allah ajak kita ini berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau menilik dan menyenter ke dalam dirimu? Siapa dirimu yang sebenarnya? Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Aku ini telah wujud menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Balil insanu ala nafsi basyira. Siapa sebenarnya yang melihat pada matamu itu? Siapa sebenarnya yang mendengar pada telingamu? Siapa sebenarnya yang berkata pada lisanmu? Siapa sebenarnya yang berpikir itu di dalam akalmu? Siapa yang berkehendak di dalam hatimu? Siapa sebenarnya yang paham di dalam akalmu itu? Dan siapa yang bergerak dan berjalan itu di pada kakimu? Itu semuanya adalah aku, kata Allah. Akulah yang hidup pada dirimu itu. Begitu Allah mengajak kita ini berpikir, merenung dan bertafakur ke dalam diri, supaya kita mampu menemui akan dirinya yang wujud dan yang nyata, maha nyata dan segala yang nyata, Bapak Ibu. Maka ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita, supaya kita mampu menemui Allah itu. Apa kata Rasul? Jalannya kenalilah akan diri. Jadi mengenal Allah itu jalannya, Bapak Ibu, kenali akan diri ini. Ini yang dijelaskan oleh beliau. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Al insanu sirri wa ana sirrahu. Sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Makanya siapa yang kenal dirinya, pasti dia akan Allah, karena Allah itulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirinya. Kalaulah Allah itu yang menjadi rahasia diri kita, Bapak Ibu, mana sebenarnya yang dikatakan diri Bapak Ibu itu? Kalau Allah yang menjadi rahasia diri kita. Lihat, yang dikatakan diri Bapak Ibu itu, inilah yang disebut namanya dengan hayat. Jadi diri Bapak Ibu itu sebenarnya itulah yang dikatakan hayat. Hayat itu artinya hidup. Yang hidup itulah yang diri kita. Yang hayat itulah yang diri kita. Kalaulah yang hayat itu diri kita, hayat itu baru ucapan, Bapak Ibu. Hayat itu baru sebutan. Setiap yang disebut pasti jelas orangnya. Setiap yang disebut mesti jelas wujudnya. Mana yang dikatakan si hayat itu yang sebenarnya? Yang dikatakan hayat itu pada diri Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Kalaulah yang dikatakan hayat adalah nyawa, mana yang dikatakan nyawa itu, Bapak Ibu? Karena setiap nama ada orangnya. Yang dikatakan nyawa itu, itulah yang disebut namanya dengan napas. Yang keluar masuk, yang turun naik melalui hidung nih, Bapak Ibu. Ini yang Ustadz katakan, kadang kita sulit mencari namanya nyawa dan hayat pada diri kita. Padahal kita setiap saatnya bernapas, Bapak Ibu. Ya. Kita sulit mencari si hayat, kita sulit menemui si nyawa pada diri kita, padahal kita setiap detiknya kita bernapas. Sama seperti ikan mencari air.
Sulit baginya mencari air padahal dia sudah berada di dalam air. Rupanya yang dikatakan hayat adalah nyawa, yang disebut nyawa itu adalah napas. Pertanyaannya, kalaulah yang dikatakan hayat itu adalah nyawa, yang dikatakan nyawa itu adalah napas, mana sebenarnya yang dikatakan napas? Yang dikatakan sebenar napas itu Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan ruh. Yang sebenar napas itu ruh. Siapa ruh itu? Makanya Allah bertanya kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Maka jawablah hai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang bertanya itu, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalau makna harfiahnya, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Itu makna secara syariat. Makna secara hakikatnya, jawablah hai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya ruh itu tiada lain adalah aku. Kenapa ruh itu tiada lain adalah aku? Apa sebabnya? Ini mesti tahu kita jalan ceritanya. Sebab Nabi katakan likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin makna hakikatnya ruh itu tiada lain adalah aku kalau kita tidak tahu jalan prosesnya. Siapa ruh itu yang sebenarnya? Ini kita mesti pahami. Ruh inilah yang disebut namanya dengan sifat Bapak Ibu. Ruh itu yang disebut namanya dengan sifat. Sifat ma'ani. Sifat yang 7. Nih. Ya, ruh itu yang dikatakan sifat Allah. Sama basar, kalam, ilmu, kodrat, irodat, hayat. Ya. Sama, basar, kalam, ilmu, kodrat, irodat, dan hayat. Sama apa artinya? Sama ini artinya yang mendengar. Basar itu maknanya yang melihat. Kalam itu maknanya yang berkata. Ilmu itu maknanya yang mengetahui. Kudrat itu maknanya yang kuasa. Iroda itu maknanya yang kehendak. Hayat itu maknanya yang hidup. Kalaulah ruh itu dikatakan sifat, sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iroda, dan hayat, siapa sebenarnya yang mendengar itu? Siapa sebenarnya yang melihat? Siapa sebenarnya yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup? Sebenar-benarnya yang mendengar, yang melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, itu tiada lain adalah zat. Zat itulah sebenarnya yang mendengar. Zat itulah sebenarnya yang melihat, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Siapa zat itu? Zat itu aku, kata Allah. Siapa nama aku itu? Yang si aku itu siapa? Yang aku itu adalah Allah. Maka disitulah Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fazalikumullahu rabbukumul haq. Innani anallah la ilaha illa ana fazalikumullahu rabbukumul haq. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata
Tidak ada yang mendengar, melihat, dan berkata, mengetahui, berkuasa, dan hidup, melainkan Aku. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka itulah rahasianya. Rupanya Bapak Ibu, yang sebenar-benar diri itu, diri Bapak Ibu itu, itulah yang dikatakan diri yang sejati. Yang sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu yang dikatakan sejati diri. Si akmal diri. Siapa si akmal diri? Si akmal diri itu tiada lain adalah Allah. Makanya kata Rasul, siapa yang sudah kenal dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Siapa yang sudah kenal dirinya, pasti kenal Tuhan. Kenapa? Karena dirinya itulah sebenarnya wujud nyata diri Tuhan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, siapa yang sudah mengenal dirinya, bahwa dirinya itu adalah hayat, nyawa, nafas, suruh, sifat, dan zat, maka disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Itulah jalannya. Makanya Nabi menyuruh kita ini, Iqra' center ke dalam dirimu. Siapa yang mau Iqra' menyenter ke dalam dirinya, pasti dia mampu menemui Tuhannya. Karena Tuhannya itulah sebenarnya rahasia daripada dirinya yang sesungguhnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Tapi ingat, siapa yang sudah melihat Tuhannya, siapa yang telah bermuwajah, bertatap wajah dengan Tuhannya, maka ketika itulah dirinya itu mati. Jadi orang mengenal Tuhan, orang yang telah berjumpa dengan Tuhannya, maka ketika itu dirinya itu mati. Ini yang disebut namanya binasa. Ini yang disebut namanya fana. Ini yang disebut namanya dengan karam. Ini yang disebut namanya hancur. Ini yang disebut namanya hapus. Jadi siapa yang mengenal Tuhannya, siapa yang berjumpa Tuhannya, siapa yang menyaksikan Tuhannya, maka ketika itu dirinya fana, dirinya mati, dirinya binasa, dirinya hapus, dirinya sirna. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Rabb-nya, maka ketika itulah dirinya itu binasa, Bapak Ibu, hapus. Makanya orang-orang tua kita mengatakan, ya dengan bahasa sindiran, bagi orang tua yang tak paham, takut dia. Anak-anak tak boleh mengaji ilmu tauhid, nanti cepat matinya. Ya, anak-anak tidak boleh belajar tauhid, cepat matinya. Benar atau salah kalimat itu, Bapak Ibu? Benar itu. Sebab apa? Siapa yang telah mengenal Tuhannya, pasti dirinya tiada. Bila engkau ada, aku tiada. Bila aku tiada, engkau yang ada. Maka sebenarnya aku nilai yang dirimu itu, itulah wujud nyatanya diriku. Jangan engkau merasa ada, jangan engkau merasa wujud. Kalau Allah wujud, lalu kita merasa wujud juga, maka telah ada dua Tuhan di situ, Bapak Ibu. Contoh saja, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu punya kebun sawit 10 hektar, Bapak Ibu. Udah ada sertifikatnya. Dibeli tahun 2010. Rupanya tahun 2025 ini ada pula orang mengaku, ya, kebun sawit Bapak Ibu yang 10 hektar itu mengaku dia yang pula punya. Kenapa? Dia ada pula sertifikatnya. Satu lahan, 2 sertifikat. Padahal Bapak Ibu belinya 2010, dia baru 2025 ini mengaku pula dia
punya lahan itu, dia punya sertifikat. Marah enggak Bapak Ibu tuh? Tentu marah. Enggak mungkin lah satu lahan dua sertifikatnya. Aku wujud kata Allah. Kamu ngaku pula merasa wujud di situ. Padahal aku nih wujud dengan sendirinya. Kamu wujud diwujudkan. Aku hidup, kamu merasa pula hidup di situ. Padahal aku hidup dengan sendirinya, kamu hidup dihidupkan. Jadi jangan kita merasa pula yang wujud, merasa pula kita yang hidup. Cukuplah Allah yang wujud dan yang hidup sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Kita jangan ngaku-ngaku pula Bapak Ibu. Inilah rahasianya. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka ketika itu dirinya binasa, mati itu. Kenapa? Karena orang yang matilah yang bisa menyaksikan Tuhan itu. Orang hidup tak bisa menyaksikan Tuhan. Apa kata Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Tuhan. Walaupun Tuhan itu wujud, Tuhan itu yang ada semata-mata, terang, jelas. Kamu tidak akan pernah melihat akan nyatanya wujud Tuhan yang terang dan jelas itu. Sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa lihat Allah. Orang hidup tak bisa lihat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat Allah, pertanyaan Ustadz, mau nak Bapak Ibu berhenti jadi orang? Kalau tak mau berhenti jadi orang, tak bisa lihat. Orang yang benar-benar ikhlas mau mematikan dirinya, maka dialah yang mampu melihat dan menyaksikan Allah yang maha wujud itu. Kalaulah orang yang mati yang mampu melihat Tuhan Bapak Ibu, pertanyaannya, mati yang bagaimana yang dimaksudkan Rasul kepada kita ini? Apakah mati secara syariat atau mati secara makna hakikat? Kalau mati secara syariat, berpisahnya ruh melepaskan cangkangnya ini. Maka tidak semua orang yang melepaskan tubuhnya dari cangkangnya ini, ruhnya dari cangkangnya ini, tidak semua orang mampu menemui dan mengenal Tuhannya itu. Tapi orang yang benar-benar mampu melihat dan menemui Tuhan itu adalah orang yang mati di waktu hidupnya. Inilah pesan Nabi kepada kita, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Nih. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Itu maksudnya mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Mati sebelum datangnya Israel. Mati di dalam hidup. Apa makna yang sebenarnya mati dalam hidup? Mati sebelum habisnya usia umur. Matikanlah keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Kalau kamu udah keluar dari dirimu, kamu tidak lagi merasa wujud dan bersifat. Ketika itulah kamu dikatakan mati. Pada saat mati kamu, siapa yang sebenar-benar wujud? Siapa yang benar-benar wujud? Yang benar-benar wujud itu tiada lain adalah Dia. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini yang wujudullah lah. Kalau Dia yang benar-benar wujud, siapa sebenar-benarnya yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudurat, yang iradat dan hayat? Itu tiada lain adalah Allah tuh. Gak ada siapa-siapa. Disitulah Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Allah itulah yang benar-benar wujud, yang benar-benar sama, basar kalam, ilmu kuda, iradah dan hayat. La ilaha illahu. Maka tidak ada yang sebenar wujud, tidak ada yang sebenar bersifat, melainkan yang sebenar wujud yang bersifat itu hanya Dia semata-mata. Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itulah rahasianya. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka dirinya itu adalah mati.
Ketika diri kita mati, Bapak Ibu, disitulah nyatanya Allah itu. Nah, ketika diri kita mati, maka nyatalah Tuhan itu, Bapak Ibu. Nah. Ya, kalau diri kita sudah tiada, maka disitulah yang sebenar ada itu hanya Dia. Kalau hanya Dia yang sebenar ada, maka nyatalah Tuhan itu. Rupanya Tuhan itu bukan gaib, rupanya Bapak Ibu. Yang gaib itu diri Bapak Ibu. Tuhan itu bukan batin. Yang batin itu diri kita. Tuhan itu wujud, Tuhan itu nyata, Tuhan itu zahir. Jangan dikatakan juga Allah itu gaib. Jangan disebut juga Allah itu batin. Kalau disebut juga, bilang, katakan yang gaib dan yang batin itu adalah diri kita. Kalau Allah benar-benar wujud, kalau Allah benar-benar zahir, lalu tidak mampu kita memandang wujud nyatanya Allah itu pada seisi alam ini. Inilah yang disebut namanya buta sange itu, Bapak Ibu. Lihat, tahu buta sange? Benar-benar buta. Kopiah udah diletakkan di kepala, lalu dicari juga lagi, manalah kopiah sayanya. Baju udah dipakai, baju udah dipasang, dicari juga baju itu. Artinya buta sange itu. Allah itu telah wujud, Allah telah nyata, Allah telah terang. Dicari juga, atau itu kemana-mana, atau butuh sange itu, Bapak Ibu. Makanya matikan diri, keluar kita dari diri kita. Jangan kita merasa wujud dan jangan kita merasa bersifat. Kalau diri kita telah mati, diri kita dah keluar daripada keakuan diri kita. Tidak lagi kita merasa wujud dan bersifat, ketika itu nyatalah Tuhan itu. Ini Allah katakan, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun wujudnya, apapun namanya, mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil, mulai dari yang zahir sampai kepada yang batin, hakikatnya halikun, hakikatnya nggak pernah ada. Hakikatnya nggak pernah ada. Lalu siapa yang sebenar ada? Illa wajahahu, yang benar-benar ada itu adalah zat semata-mata. Kenapa zat semata-mata yang pernah ada? Kan memang dialah yang qiyamuhu binafsihi, dialah yang ada sebelum adanya segala yang ada. Ya. Dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada ini. Maka disitulah duduknya, adanya dengan sendirinya. Itu yang dikatakan, dia awal tidak ada ujungnya. Dia awal tak ada permulaannya. Dia akhir tidak ada kesudahannya. Dia akhir tidak ada pangkalnya. Dia zahir, nyata pada segala yang wujud, dan dia batin tiada tersembunyi. Kenapa dia batin tiada tersembunyi? Karena dia telah zahir pada segala yang ada ini. Kalau dia telah zahir pada segala yang ada, maka dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah bentuk lain daripada rupa akan dirinya. Memangnya adakah diri yang lain selain daripada dirinya? Ada, Bapak Ibu, diri yang lain selain dirinya? Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, lalu diri Bapak Ibu ini siapa sebenar-benarnya? Coba Bapak Ibu jawab. Kalau memang tidak ada diri yang lain selain daripada diri Allah, siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya? Halo? Pertanyaan Ustaz nih, Ustaz ulang lagi nih. Ya. Allah memang tunggal, Bapak Ibu? Tunggal itu artinya satu-satunya. Kan tidak ada yang lain selain pada dirinya. Pertanyaan Ustaz, kalau Allah itu memang yang tunggal satu-satunya, nggak ada diri yang lain selain pada dirinya, lalu diri Bapak Ibu ini siapa sebenarnya bagi diri Allah itu? Halo?
Takut Bapak Ibu. Lihat. Kalaulah memang Allah itu yang tunggal, satu-satunya, siapa diri Bapak Ibu ini? Nah, lihat. Kalau Allah itu adalah diri yang tunggal, satu-satunya, siapa diri Bapak Ibu ini? Sampaikan ya secara bahasa syariat. Ungkapkan dengan bahasa thariqat, nyatakan dengan bahasa hakikat, lalu pahami secara bahasa ma'rifat. Nah, kita lihat satu-satu. Secara bahasa syariat, maka di Bapak Ibu itu disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Hamba Allah. Hamba Tuhan, aku Tuhan. Hamba Allah, aku Allah. Hamba itu yang Allah tuh. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Ya, makanya sebut hamba Allah. Aku Tuhan, aku Allah maksudnya tuh. Kalau bahasa kiasnya, hamba Allah yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Makna yang sebenarnya hamba itulah yang Allah itu. Itu bahasa syariat. Ya, atau disebut namanya, bahasa syariatnya ini disebut namanya makhluk Allah. Lu dia bahasanya tuh. Atau disebut namanya ciptaan Allah. Atau disebut namanya sesuatu. Atau disebut namanya dengan alam. Alam itu artinya alamat. Alamat mencari dan meniti Tuhan, itulah pada hamba itu. Makanya hamba itu yang dikatakan alamat untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena hamba itulah nyatanya akan diri Allah itu. Itu secara syariat Bapak Ibu disebut hamba Allah. Secara bahasa thariqat, nah ini thariqat lagi.